semuanya, gimana kabarnya? Di sini kita udah hampir 2 bulan ya ada di rumah aja. Semoga kalian baik-baik saja dan gak keluar-keluar rumah ya. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama beribadah. Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai ibadah. Mari sebagai pujian pertama kita naikkan pujian yaitu berjudul Ku di mana Yesus tahu. Udah pada tahu lagunya? Kita naikkan ya. Tahu ya? Ayo kita sama-sama bangkit berdiri yuk di rumah yuk. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. 2 kali lagi. Dari pujian ini adik-adik, di sini dikatakan bahwa Tuhan tahu nama kita. Tuhan tahu nama adik-adik, Tuhan tahu nama Miss, Tuhan tahu nama orang tua adik-adik, bahkan Tuhan tahu nama semua orang di dunia ini. Ya, adik-adik pernah hitung rambut? Nih, jumlah rambut kalian ada berapa ya? Tahu nggak? Pernah hitung? Nggak pernah ya. Miss juga nggak pernah hitung rambut Miss ada berapa. Tapi ternyata Tuhan kita itu tahu jumlah rambut kita itu ada berapa helai ya, sampai sebegitunya Tuhan memperhatikan kita. Maka kita tidak perlu khawatir karena kita adalah anak Tuhan dan Tuhan akan selalu menjaga kita. Kita naikkan pujian kedua, lagu pujian berjudul Mata Tuhan Melihat. Jahat ingat Tuhan melihat ya. Jadi dari pujian ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu juga Maha tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, baik yang good atau yang bad, Tuhan tahu semuanya. Dan maka kita mau memilih perbuatan yang good sehingga Tuhan senang terhadap kita. Puji-pujian sampai di sini, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama tutup kembali di dalam doa. Doa mulai. Ya, amin. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Miss. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Adik-adik, berdoa itu boleh nggak teriak-teriak? Nggak boleh ya. Boleh nggak senggol-senggol? Nggak boleh. Boleh nggak sambil tiduran? Atau sambil gangguin adiknya, kakaknya? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Boleh nggak cepet-cepet bibi? Nggak boleh juga. Harus dengan sikap yang betul, dengan sikap yang
hormat. Mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Good. Miss yakin tadi kalian berdoa dengan cara yang benar, dengan hormat. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai cerita pada hari ini. Judul cerita hari ini adalah Yunus melarikan diri, bukan ke Niniwe tapi ke Tarsis melarikan dirinya, lalu pergi ke Niniwe. Ingat ya adik-adik, judulnya Yunus melarikan diri, tapi bukan ke Niniwe, ke Tarsis. Habis dari Tarsis, dia baru ke Niniwe. Nah, mari kita mulai ceritanya. Jadi pada waktu itu ada sebuah nabi Tuhan yang bernama Nabi Yunus. Tuhan berfirman kepada Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe, ke kota Niniwe. Nih kotanya. Tuh, bagus kan kotanya? Si Yunus ini disuruh ke Niniwe untuk apa? Untuk mengabarkan Injil, untuk memberitahukan supaya mereka ini bertobat. Karena kejahatan orang-orang Niniwe sudah sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin membumi hanguskan kota Niniwe kalau mereka tidak bertobat. Tapi adik-adik, Nabi Yunus ini gak mau. Dia gak mau ke Niniwe. Akhirnya dia bersiap-siap pergi ke kota Tarsis. Kota Tarsis. Dan dia tuh berpikir, Tuhan gak akan tahu deh, aku mau menjauhkan diri aja dari Tuhan. Jadi dia ke Tarsis. Nah, untuk sampai ke Tarsis, dia itu harus naik sebuah kapal. Dia naik ke kapal ini, terus habis dari kapal itu ya adik-adik, tiba-tiba ada angin ribut mengombang-ambingkan si kapal ini. Semua orang ketakutan dan berdoa kepada Allah mereka masing-masing, tapi bukan kepada Tuhan kita. Terus si Yunus pergi ke bagian bawah kapal, lalu nahkoda dari kapal ini mencari dia, dan ternyata si Yunus tertidur di bawah kapal. Lalu si nahkoda bilang, Yunus, kenapa kamu masih berbaring di sini? Kenapa kamu malah tidur? Orang-orang lagi pada ketakut nih. Kamu berdoa lagi sama Tuhan kamu biar kita nggak binasa. Gitu adik-adik. Terus akhirnya orang-orang yang ada di dalam kapal ini membuang undi untuk menemukan siapa yang menyebabkan angin ribut ini. Akhirnya undi itu menuju kepada Yunus, Nabi Yunus. Dan mereka nanya ini sama Nabi Yunus, kamu siapa? Gitu. Si Nabi ini bilang, aku seorang Ibrani dan aku takut akan Tuhan Allah. Terus si orang-orang itu bilang, terus kamu udah berbuat apa? Kok bisa sampai Tuhanmu mengadakan angin ribut seperti ini? Terus kita sekarang harus ngapain? Nah, si Nabi Yunus ini bilang, lemparkan aku ke dalam lautan, maka angin ribut ini akan reda. Gitu. Akhirnya orang-orang melemparkan Yunus ke dalam lautan ini.
Terus setelah dilempar, angin ribut tersebut mulai reda. Kapalnya mulai bisa jalan lagi dengan baik. Dan dengan penentuan Tuhan, Yunus ini ditelan sama ikan besar. Tuh ikan besar ya. Kita nggak tahu itu ikannya jenis apa. Ikannya tapi ikan yang besar. Makanya dia bisa menelan Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus di dalam perut ikan ini, di dalam perutnya sini, ada di sana selama 3 hari 3 malam. Ulangi adik-adik, berapa lama Yunus ada di sana? 3 hari 3 malam. Lalu setelah 3 hari 3 malam, akhirnya Yunus bebas keluar dari perut ikan tersebut. Habis itu Yunus memuji nama Tuhan. Yunus mengucapkan syukur kepada Tuhan karena bisa keluar dari perut ikan itu. Habis itu Tuhan suruh lagi nih Yunus, kamu pergi ke Niniwe, ke kota Niniwe, dan bilang sama orang-orang di kota itu mereka harus bertobat. Lalu Yunus akhirnya taat sama Tuhan nih. Dia beneran kali ini ke Niniwe. Dia bilang, orang-orang Niniwe, kamu harus segera bertobat. Kalau enggak, Tuhan mau menghancurkan kota ini. Nah, orang-orang Niniwe kira-kira gimana tuh adik-adik? Biarin aja apa sih? Gak jelas kamu Yunus. Atau mereka bertobat, mereka mohon ampun. Betul, mereka langsung takut, langsung bertobat, berpuasa, menangis karena mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Akhirnya kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan, tapi mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Yunus ini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu tahu semuanya yang kita lakukan. Seperti tadi yang dibilang sama Miss Rahel, bahkan rambut kita nih, kita nggak tahu kan rambut kita ini jumlahnya ada berapa, tapi Tuhan tahu. Ketika kita mungkin berbuat kesalahan, tapi nggak ada orang yang lihat kita berbuat kesalahan, Tuhan tahu. Tuhan tahu kita berbuat kesalahan. Tuhan tahu kita berbuat yang baik, yang good, dan berbuat yang bad. Tuhan juga tahu isi hati kita. Tuhan tahu isi pikiran kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh nggak nih berpikiran yang bad? Nggak boleh ya. Bolehnya yang good. Boleh nggak nih kita dalam hati nih, isi hati kita yang bad, iri hati, sombong, bad itu bad. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Bolehnya yang good. Ada sukacita, ada damai, ada kasih. Untuk siapa? Untuk orang-orang sekitar kita, untuk kakak, untuk adik, untuk mama, untuk papa, untuk keluarga, teman-teman, guru-guru, untuk semua orang. Nah, maka dari itu ingat ya adik-adik, kita harus berbuat yang good karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bersama-sama akan tutup dalam doa. Doanya akan Miss pimpin. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Tuhan, bimbing kami supaya kami
dapat melakukan apa yang baik di matamu, apa yang benar menurut kehendakmu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cerita kita sampai di sini adik-adik. Dadah.